Nah oke guys, jadi ini helm dari Korea Selatan dikirim ke sini. Ini sedang kita unboxing dan isinya, aduh lur. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita kedatangan helm. Ini helm cukup jauh dari Korea Selatan. Cuman orangnya itu orang Korea, tapi pekerjaannya itu tour guide Indonesia ya lur, atau istilahnya pemandu wisata orang Indonesia. Jadi orangnya sudah cukup pintar berbahasa Indonesia ya lur. Dan ini helmnya itu dititipkan untuk orang-orang wisatawan yang pulang ke Indonesia biar nggak kena pajak. Dan helmnya ini helm Arai RX7X, dia skining sendiri, skining carbon forged, hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur. Jadi cukup pengen ketawa dan juga pengen nangis lur lihatnya. Seperti ini helm yang harganya 10 jutaan tapi di skining hasilnya seperti ini ya lur. Cuman kata orangnya nggak masalah, dia juga cukup senang dengan hasilnya. Cuman ini katanya suruh di repaint lagi. Sebenarnya nggak cuman satu helm yang dikirim ya lur. Jadi ini karena sistemnya itu dititipkan, jadi datangnya satu persatu ya lur. Ini di helm kedua ada helm Sui Z7, lalu di satu lagi ini ada helm HJC 11 Pro ya lur. Ini helm HJC yang karbon itu, ini dia tempel-tempel water slide decal sendiri, hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur. Kemudian saking baiknya orang ini saya dikasih helm dari beliau ya lur, dan ini juga dikasih oleh-oleh dari Korea Selatan. Ini coba kita unboxing terlebih dahulu ya lur. Untuk oleh-olehnya sendiri di sini saya dikasih helm Arai RX7X yang memang second size L tapi masih bisa dipakai, dan juga ini ada rumput laut yang dari Korea Selatan langsung ya lur. Terima kasih untuk oleh-olehnya, ini berupa helm Arai RX7X dan juga rumput laut tadi ya lur. Oke lur, kita kembali ke helm tadi. Ini helm yang di skining carbon forged, dia skining sendiri, praktek langsung di helm seperti ini hasilnya ya lur ya. Tapi karena mungkin orang berduit ya lur, jadi nggak sayang helm mahal-mahal di acak-acak seperti ini, ya biasa-biasa saja. Karena beliau pun helmnya banyak ya lur ya. Jadi ini salah satu korban latihan skining carbon forged langsung di atas helmnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian untuk helmnya ini disuruh repaint ulang, cuman nanti dengan motif water slide decal gambar bertemakan One Piece ya lur. Jadi di sini untuk kondisinya seperti ini ya lur. Ini kayak santet online, masih nyerungat-nyerungat untuk karbonnya ya lur. Oke lur, ini coba kita kelupasin terlebih dahulu untuk karbonnya ini. Untuk ngelupasin karbonnya ini coba nanti akan kita congkel dari bagian tepi atau pinggir, itu mudah-mudahan bisa terkelupas ya lur. Kemudian untuk ngelupasnya ini saya kelupas dari pinggir menggunakan cutter dengan cara kita sobek di bagian skinningnya itu dan kita angkat, dan di sini ternyata bisa kita kelupasin ya lur. Jadi kemungkinan besar helm ini akan bisa utuh bentuknya seperti semula ya lur. Oke lur, untuk ngelupas skinningnya ini cukup seperti ini saja ya lur. Kita congkelin dari bagian yang pinggir, lalu kita tarik dan kita bersihkan secara pelan-pelan. Dan untungnya di sini skinningnya itu mudah dikelupas ya lur. Untuk teman-teman yang mau praktek ilmu yang masih baru ataupun masih pemula, itu ya kalau bisa jangan langsung praktek di atas media yang bagus ya lur. Bisa belajar terlebih dahulu di media-media yang enggak terpakai. Ini kita kelupasin satu harian lur, baru bisa bersih seperti ini. Dan untuk helmnya untungnya tidak rusak parah, ini masih lumayan oke semua, atau istilahnya tidak ada yang pecah ya lur. Jadi ini sudah kita bersihkan semua untuk bekas skining karbonnya.
Dan cara untuk ngelupasin karbonnya kurang lebih seperti tadi ya lur, tinggal kita congkelin secara pelan-pelan. Nah oke lur, jadi ini setelah kita bersihkan skinningnya akan kita amplas menggunakan amplas grit ukuran 400. Jadi di sini akan kita amplas menyeluruh atau kita amplas semuanya karena akan kita lakukan pengecatan. Kita amplas di sini sampai benar-benar permukaannya itu halus dan tidak ada sisa resin yang tertinggal ya lur. Kemudian di sini setelah beres pengamplasan ini kita bersihkan dan kita keringkan, lalu di sini akan kita semprot menggunakan primer grey atau epoxy. Untuk primer grey yang saya gunakan di sini saya menggunakan primer grey dari Autoglue. Untuk penyemprotan epoksi ini saya semprot 2 lapis, jadi kita semprot lapis pertama secara merata, kemudian beri jeda sekitar 5-10 menit, lalu kita semprot lagi untuk primer grey atau epoksinya ini ya lur. Jadi di sini kita dasari semuanya menggunakan epoksi secara merata. Kemudian setelah beres penyemprotan epoksi ini kita keringkan, dan setelah kering ini kita akan amplas menggunakan amplas grit ukuran 800. Jadi setelah primer grey atau epoksi tadi kering ini kita amplas layang menggunakan amplas grit ukuran 800 ya lur. Untuk pengamplasan ini kita amplas menggunakan air dan amplas layang untuk menghaluskan semprotan dari primer grey tadi agar tidak bergelombang ataupun ngulit jeruk. Setelah beres pengamplasan, di sini kita akan warnain menggunakan warna dasar warna putih. Untuk warna putihnya ini saya gunakan cat NC ya lur, karena kita mau main kertas water slide decal. Kemudian untuk penyemprotan warna putihnya ini saya semprot 2 lapis tipis-tipis ya lur, sampai warnanya benar-benar menutup secara merata. Nah oke lur, setelah beres penyemprotan warna putih ini kita diamkan sambil nunggu kering. Ini kita ngeprint gambarnya, dan di sini gambarnya itu banyak sekali lur. Ini gambar yang milih yang punya helmnya, cuman ini kita tumpuk-tumpuk ya lur. Kemudian di sini setelah beres ngeprint, untuk gambarnya akan kita semprot atau kita lapisi menggunakan clear. Untuk penyemprotan clearnya ini saya semprot 3 lapis ya lur. Untuk lapis pertama dan kedua itu kita semprot tipis-tipis merata, lalu kita beri jeda 10 menit. Jadi ini kita semprot 3 lapis dengan jeda 10 menit ya lur. Nah oke lur, untuk kertas yang kita gunakan ini kertas water slide decal transparan, cuman di sini gambarnya tidak kita print mirror karena helmnya sudah dasaran warna putih. Kemudian untuk helm tadi setelah pengeringan catnya ini mau kita tempelin logo terlebih dahulu. Jadi di sini untuk logonya ini logonya menggunakan stiker ya lur. Ini dibawain dari sononya suruh menggunakan logo yang ini. Kemudian untuk gambarnya ini pengeringan kurang lebih sekitar 4-6 jam. Lalu kita potong di bagian tepi-tepinya ya lur. Untuk pengeringan itu tergantung clear yang digunakan. Jadi untuk ngetesnya itu bisa dipegang atau kita tekan, semisal masih bisa membekas sidik jari itu bisa kita tempelkan. Ini setelah kita potong kita masukkan ke dalam air untuk gambarnya ini. Jadi nanti gambarnya akan bisa lepas dari kertasnya ya lur. Untuk pembahasan seputar kertas water slide decal sudah sering sekali saya upload, bisa dicek di video-video sebelumnya ya lur. Karena di video ini tidak saya bahas secara detail. Jadi ini kita tempelkan kertas water slide decal tadi. Setelah kiranya menempel dengan pas posisinya, lalu kita usap air yang ada di dalamnya itu sampai airnya benar-benar habis atau kering ya lur. Jadi gambar nanti akan menempel dengan kuat. Sekiranya air sudah bersih itu bisa kita potong bagian yang tidak digunakan ya lur. Jadi ini karena model helmnya ada nut-nutnya, kemudian di sini juga ada logo. Ini kita potong terlebih dahulu sebelum gambarnya itu benar-benar merekat ya lur. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk penempelan kertas water slide decal kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang gampang ya yang bisa ngomong gampang itu pasti yang sudah sering menempelkan kertas water slide decal. Tapi yang sudah sering menempelkan kertas water slide decal pun juga ada gagal-gagalnya ya lur.
Nah oke lur, ini setelah beres kita tempelkan di bagian tengahnya ini temanya yang hitam putih ya lur. Kemudian untuk di bagian yang pinggirnya ini baru yang ada warnanya. Jadi ini konsepnya kayak semacam koran ataupun majalah ya lur. Seperti ini bagian yang terpotong di bagian sampingnya ini bisa kita pakai lagi gambarnya untuk menyambung di bagian depannya ya lur. Karena ini untuk helmnya itu full face. Jadi di bagian dagunya itu lumayan panjang. Dan untuk gambarnya karena ini kita printnya itu potret, jadi yang depannya ini kita sambung seperti ini ya lur. Nah oke lur, untuk ngelihat nempelinnya kayak gampang sekali ya lur ya. Sebenarnya lumayan mumet lur nempelinnya, apalagi helmnya banyak sekali potongan-potongan di bagian sidepod, diffuser dan lain-lain ya lur. Ini beres di bagian sisi kiri, kita lanjut di bagian sisi sebelah kanannya ya lur. Untuk caranya sama seperti tadi. Untuk penempelan ini saya butuh waktu lebih dari 1 jam ya lur, karena gambarnya banyak. Jadi kalau kita lihat di video mungkin cuman beberapa menit ya lur. Sebenarnya ini lumayan mumeti lur. Nah oke lur, kurang lebih untuk penempelan kertas waterslide decal seperti itu ya lur. Bang, itu gambarnya bisa nempel? Bisa lur, saya jamin bisa nempel. Asalkan pengerjaannya itu benar. Kemudian setelah beres kita tempelkan, pastikan lagi di sini airnya itu harus benar-benar bersih ya lur. Jadi untuk air yang ada di bawah gambar ini kita lap ulang setelah tertempel semua. Itu kita lap menggunakan kain yang halus sambil kita tekan untuk memastikan agar airnya itu benar-benar bersih. Kemudian setelah itu bisa dikeringkan. Dan setelah kita keringkan selama 1 hari, ini akan kita clear ya lur. Jadi setelah kita tempel kemarin, ini kita keringkan selama 1 hari tanpa jemur. Lalu di sini akan kita semprot clear. Untuk penyemprotan clear, ini saya semprot clear sebanyak 2 lapis. Dengan jeda di setiap lapisnya itu kurang lebih sekitar 5 menit ya lur. Jadi di lapisan awal ini kita semprot tipis terlebih dahulu merata, lalu kita beri jeda 5 menit dan kita semprot lagi sampai terlihat glossy. Jadi di sini untuk pengeklirannya saya menggunakan clear dari Auto Glow ya lur. Ini clear untuk dasarannya karena nantinya setelah kering akan kita amplas lalu kita clear kembali. Jadi untuk di dasarannya ini kita menggunakan clear 2 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 5 menit. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita semprot clear ya lur. Ini kita keringkan kurang lebih sekitar 1-2 hari. Setelah clearnya kering, ini kita lakukan pengamplasan. Jadi ini akan kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas grid ukuran 1000. Untuk pengamplasannya ini kita amplas layang menggunakan air. Di sini kita amplas agar garis-garisnya itu tidak terlalu nimbul saat diraba ya lur. Jadi ini kita amplas layang menggunakan amplas grid ukuran 1000. Setelah beres pengamplasan ini kita bersihkan lalu kita keringkan. Dan di sini untuk bagian yang putihnya ini yang tidak tertempel kertas waterslide decal, ini akan kita beri warna hitam. Karena untuk bagian ini bagian yang tertutup ya lur, jadi ini kita semprot dengan warna hitam saja. Kemudian kita rapikan juga untuk garis-garis hitamnya ini agar lebih padat ya lur. Nah oke lur, setelah beres kita rapi-rapikan, di sini akan kita lakukan pengekliran. Untuk clearnya ini kita gunakan yang seri HS atau Hexolid. Jadi ini kita akan semprot tipis merata terlebih dahulu ya lur. Jadi di sini penyemprotannya itu kita semprot 2 lapis, ini kita semprot tipis merata terlebih dahulu. Kemudian di sini kita koreksi di bagian mana misalnya yang masih kurang glossy, lalu kita beri jeda sekitar 5 menitan, lalu kita semprot lagi sampai benar-benar glossy ya lur. Jadi untuk pengeklirannya di finishing akhir nih kita semprot 2 lapis juga ya lur. Kita semprot tipis merata terlebih dahulu, lalu kita cek. Semisal ada keriting ya nggak usah dilanjut ya lur. Cuman kalau kita cek kok aman, berarti bisa kita clear secara menyeluruh sampai benar-benar glossy seperti ini. Makanya tadi kita beri jeda kurang lebih sekitar 5 menit untuk ngecek. Dan sebelum kita pasang setelah kering, ini kita lihat terlebih dahulu saat helm ini datang ke sini kondisinya seperti ini ya lur.
Kemudian setelah kita ganti kulit dengan motif kertas water slide decal, hasil akhirnya seperti ini ya lur. Jadi ini untuk permintaannya memang modelnya seperti ini ya lur. Banyak sekali gambar bertemakan One Piece. Untuk hasilnya setelah kita pasang-pasang itu seperti ini kurang lebihnya ya lur. Dan lumayan tampan ya lur untuk hasilnya ya lur. Cuman kalau untuk selera itu masing-masing. Jadi ini motif memang permintaan dari pemilik helmnya ya lur. Saya hanya menjalankan apa yang dia inginkan. Jadi dia inginkan tema One Piece yang bertemakan semacam poster ataupun majalah. Jadi gambarnya memang penuh seperti ini. Dan untuk di bagian tengahnya ini menggunakan gambar yang hitam putih untuk warnanya ya lur. Nah oke lur, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Dan ini helm yang beliau kasih juga sudah saya repaint. Ini jadi warna hitam glossy ya lur. Sementara mau kita pakai-pakai, ntar kalau bosen bisa di repaint kembali. Kemudian untuk yang sering nanyain kemarin itu, bang RSV nya jadi seperti apa? Untuk RSV saya dulu ini jadinya sudah seperti ini lur. Cuman tidak kita kontenin ya lur ya, karena lumayan ribet ngonten ngarbon itu lur, apalagi motif ini. Cuman besok bakalan kita kontenin untuk yang di part motor motif Sprito ya lur. Nah oke lur, kurang lebih seperti itu saja untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Jangan asal coba-coba. Kalau mau coba-coba atau belajar bisa gunakan media-media yang gak terpakai terlebih dahulu. Karena pada dasarnya tidak ada ahli yang tanpa belajar ya lur ya. Nah oke lur, terima kasih, matur nuwun, dan thank you.